Ada banyak sekali kejadian yang sering kita saksikan di tengah masyarakat. Mulai dari hal yang menakjubkan dan membuat kita berdecak kagum, sampai hal yang absurd, nggak masuk akal, aneh, ajaib, semuanya campur aduk kayak gado-gado. Seperti kejadian yang satu ini. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa biarawati itu perempuan yang hidup dalam komunitas religius dari gereja Katolik yang biasa dipanggil suster. Ya kan? Sekarang, apa yang terjadi kalau di antara para suster ini ada seorang suster atau biarawati yang merupakan seorang laki-laki? Jadi, dia adalah suster, hidup bersama para suster lainnya, melakukan rutinitas sehari-hari sebagai seorang biarawati. Tapi dia adalah laki-laki. Kalian gak percaya kan? Tapi ini adalah kejadian nyata, di mana seorang laki-laki menjadi suster selama lebih dari 2 dekade. Bahkan ia menjalankan profesinya itu, atau panggilannya itu, di 2 komunitas biarawati yang berbeda. Siapa dia dan mengapa pria ini seberuntung itu? Simak terus kisah ini sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Juan Tavares, seorang pria dari Republik Dominika, yang menikmati hidupnya dengan cara yang tidak biasa. Dia orang pertama di dunia ini dan hanya dia satu-satunya laki-laki yang bisa menyamar jadi suster atau biarawati. Bahkan saking rapinya penyamaran itu, Frank hidup di antara para suster selama 22 tahun dan menjadi suster tanpa seorang pun yang tahu kalau Frank adalah seorang laki-laki, seorang pria. Bagaimana pria ini melakukan aksinya dan apa motifnya? Jadi, si Frank Tavares ini adalah seorang anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat Frank masih berusia 4 tahun. Karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, kakek dan nenek dari si Frank ini tidak bisa mengurus bocah ini. Lalu, sebuah komunitas biarawati setempat mengadopsi Frank dan mengasuhnya. Sejak saat itu, Frank kecil hidup dan tumbuh di antara para suster. Dan karena si Frank ini memiliki masalah medis, di mana ukuran alat kelaminnya terlalu kecil untuk anak seusianya saat itu, mungkin sampai nggak kelihatan kali, yang membuat para suster yang mengasuhnya menganggap si Frank ini sebagai anak perempuan. Walaupun sebenarnya di bagian ini dari kisah hidup pria ini agak sedikit janggal. Karena ini menimbulkan pertanyaan, sekecil apa sih alat kelaminnya itu sampai dia dilihat sebagai anak perempuan oleh para suster ini. Tapi emang kisahnya seperti itu, bahwa dia diasuh oleh para biarawati ini sebagai anak perempuan. Nah, jenis kelaminnya sebagai perempuan ini terbawa sampai memasuki usia remajanya. Lalu kemudian dia diterima di biara itu sebagai suster. Ajaib enggak hidup pria ini? Saya yakin sih, di luar sana banyak yang pengen punya perjalanan hidup seperti Frank. Lalu seiring berjalannya waktu, Frank mulai menyadari bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Itu juga dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan medis saat dia menginjak usia 7 tahun. Tapi karena dia takut diusir dari biara tempat dia tinggal, jadi dia menyembunyikan fakta itu dan tetap menyamar menjadi perempuan. Dan menyesuaikan diri dengan para biarawati, dengan para suster di biara itu. Misalnya saat mau mandi, Frank tidak mau dilihat oleh suster. Dia berusaha menutupi rahasia itu, dan terkadang dia harus berpura-pura menstruasi dan memakai baju yang longgar agar tidak
curigai. Ketika memasuki usia remaja, Frank Tavares memutuskan menjadi suster dengan nama Suster Margarita. Maka jadilah Nun Man, seperti julukan yang diberikan oleh orang kepadanya. Tapi satu hal yang tidak bisa ditolak oleh pria ini bahwa takdirnya adalah laki-laki dan menjadi seorang ayah, bukan menjadi suster. Frank mulai menunjukkan ketertarikannya pada lawan jenis, dan sejak saat itu dia mulai melakukan proses seleksi alam. Dia menyukai beberapa suster muda di biara itu. Dan sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, kawan-kawan. Yap, Frank Tavares menghamili seorang biarawati, seorang suster di biara itu. Dan peristiwa itu membuat dia diusir dari komunitas itu oleh para suster. Sepertinya para suster itu baru sadar bahwa ayam betina yang mereka rawat selama ini ternyata ayam jantan. Tapi satu hal yang aneh dari pria ini adalah setelah peristiwa terlarang itu terjadi dan dia diusir dari biara, bukannya keluar dan menjadi masyarakat biasa, dia malah memutuskan pindah dan menjadi suster di biara lainnya. Dan di biara yang baru ini pun, dia kembali melakukan aksinya, menjalin hubungan dan menghamili seorang suster bernama Suster Silva. Nah, di sini kita bisa lihat motif pria ini. Sebenarnya si Frank ini playboy kelas hiu. Modusnya saja dia mau jadi suster. Motif utama pria ini sebenarnya dia pengen punya keturunan di biara. Kacau benar orang ini. Pasangannya si Silva ini lalu meminta Frank untuk sama-sama keluar dari biara. Tapi Frank menolak permintaan itu. Dia tetap pengen di biara dan terpaksa Silva keluar sendirian dari biara itu dalam kondisi hamil. Jadi dia kayak, udahlah kamu keluar duluan. Masih ada mangsa lain yang saya incar di sini. Dan karena dia belum mau keluar, Silva lalu melahirkan tanpa ditemani oleh suaminya. Ya iyalah, gimana mau ditemani suaminya seorang suster playboy lagi. Seperti pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya seekor tikus ngeles, tetap terperangkap juga. Dan akhirnya, rahasia Tavares terbongkar. Dia akhirnya ketahuan oleh pimpinan biara sebagai seorang laki-laki, seorang Nun Man. Tavares pun keluar dari biara itu tanpa sempat mendapatkan mangsa berikutnya. Dan sejak saat itu, dia mulai belajar hidup sebagai pria yang sesungguhnya. Ya, itulah tadi kisah hidup Frank Tavares yang menipu semua biarawati di dua biara yang berbeda selama puluhan tahun. Kalau kamu nipu orang nih dan tetap akrab dengan korban yang ditipu, kira-kira penyamaranmu itu bertahan berapa lama sih? Aksi itu nggak kebongkar. Nah, pria ini mampu melakukannya selama 22 tahun. Dan kalau saja dia tidak nakal di biara itu, mungkin dia akan menjadi suster seumur hidup dan menikmati kebahagiaan religius di komunitas itu. Dan satu kata untuk pria ini adalah luar biasa. Dan kalau kalian punya pendapat atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, and see you on next story.